31 Desember 2020. Hari ini banyak sekali yang pertama, yaitu pertama kali setelah sekitar 8 tahun ya merayakan tahun baru tidak di negara sendiri, tapi tahun ini dampak dari COVID-19 akhirnya tahun pertama merayakan di negeri sendiri. Nah, pertama kali yang kedua adalah sekarang punya rooftop ini ya, dengan adanya WFH dan WFO, jadi punya kreativitas untuk mewujudkan mimpi untuk bisa memiliki rooftop ya. Beberapa kali datang ke sebuah resto yang memiliki suasana seperti ini ya, ada bunga-bunga hidup, ada miniatur air terjun, dan ada ayunan, serta itu adalah di atap rumah. Itu adalah sebuah mimpi yang lama sekali dan akhirnya terwujud ya. Dan hari ini sudah siap-siap ingin merayakan tahun baru dengan sederhana mungkin, dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini adalah satu bukti yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya bahagia itu mudah dan bahagia itu murah ya. Sederhana ya Bu. Ibu lagi bakar apa Bu? Sate taichan ala-ala Mama Queen. Wah, tukang sate makan sate ya. Oke, Happy New Year. Happy New Year. Kalau kita bilang bahagia itu sederhana, contohnya adalah pada malam hari ini. Kami merayakan tahun baru hanya cukup berkumpul di rooftop ini bersama-sama. Kemudian kami coba berkomunikasi satu dengan yang lain untuk bisa lebih dekat. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya konsep untuk kebahagiaan itu kalau dibilang sederhana itu tergantung pada kita menerjemahkannya ya. Sederhana itu sendiri sebenarnya tidak hanya dihitung dari tempat, waktu, dan juga caranya, tapi yang terpenting adalah pola pikirnya ya. Jadi saat ini yang paling utama adalah bagaimana kita membuat diri kita bahagia. Itu yang paling penting. Happy New Year, I love you. Happy New Year. Happy New Year. Mudah-mudahan yang terbaik, makin baik. Menjadikan silaturahmi kita semakin berkah, memperpanjang umur, mempertambah kesehatan, juga dapat juga untuk saling bertukar pikiran, menjadikan sesuatu yang bisa menjadikan hal yang baik buat keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan malam ini, yang kita makan, yang kita syukuri malam ini, menjadikan sesuatu berkah yang akan kita terima nanti setelah tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita keluarga besar berdua bisa masih tetap bisa bersilaturahmi, bahkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebelum mengakhiri, kita baca Al-Fatihah. Bismillah. Ya, mudah-mudahan semua berkah, sehat, terutama di masa COVID-19 ini. Semuanya sebab pertama tahun kuliah, Andri pertama tahun kuliah, tahun pertama juga kita sama-sama di tahun baru ini, termasuk teman ini juga pertama. Ya, mudah-mudahan semua menjadi lebih baik ya. Walaupun kita masih belum lama ya saling kenal, ya mudah-mudahan bisa mungkin bisa jodoh lah nanti sama apanya, ya mudah-mudahan harapan saya sih bisa panjang gitu. Ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Tuhan ngasih kemudahan ya. Tapi tetap yang jalanin kan nanti sama apanya berdua gitu. Orang tua hanya bisa Harap dan berdoa. hanya bisa mensupport, berdoa, merestui. Mudah-mudahan bisa sampai ke jenjang berikutnya. Kenapa saya sampaikan pada malam ini? Ternyata memang
sebuah kejadian, sebuah takdir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kemudian kita ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, di mana manusia diberikan akal, diberikan kecerdasan, diberikan kreativitas dan inisiatif. Ya, sehingga sebenarnya bagaimana kita mengupayakan hal yang mungkin kita anggap itu negatif menjadi sesuatu yang positif. Ya, saya ingat di salah satu ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut manusia. Apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah. Nah, hari ini terwujud Allah memberikan wabah COVID-19. Mungkin sebagian orang mengatakan, atau malah sebagian besar mengatakan ini adalah sesuatu yang negatif. Tapi sesungguhnya di balik semua itu, Allah sebenarnya memberikan kesadaran kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang arti yang paling utama adalah sebuah rasa syukur akan kesehatan. Sebuah hal yang mungkin selama ini kita lalaikan. Ya, jadi video ini membuka semangat saya sendiri bersama keluarga di tahun baru 2021, di mana ternyata menikmati tahun baru di negeri sendiri dengan cara yang sederhana tidak kalah menariknya. Ya, tinggal bagaimana kita secara positif dan kreatif menciptakan semua ini. Ya, itu saja ya. Selamat tahun baru buat semua. Semoga tahun baru 2021 kita makin sehat, makin sukses, dan tentunya makin dekat dengan Allah. Karena di akhir tahun saya mendapatkan sesuatu yang istimewa, di mana ada salah satu kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang anak muda yang selalu selesai sholat itu dicium keningnya oleh Rasulullah. Ternyata ketika ditanya, Rasulullah menjawab, karena anak muda ini hanya punya 3 permintaan. Yang pertama adalah dekat dengan Allah, kedua rajin ibadah, dan bersyukur. Ya, mudah-mudahan ini saya sampaikan di YouTube berguna juga untuk diri saya terutama, dan semoga bermanfaat buat yang lain. Jipa Production, sekali lagi selamat tahun baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.